Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi sama gua. Di sini gua akan menjelaskan sebuah materi dalam dunia IT sendiri. Ada namanya bahasa rakitan dalam video. Nah, dalam video kali ini gua bahas apa sih bahasa rakitan itu, kelebihannya sendiri, dan gimana sih cara uh, contoh kita akan kasih contoh programnya. Kita akan kasih contoh program sederhana aja yang gampang udah kalian praktekkan. Ya, perkenalkan juga sebelumnya, nama gua adalah Dede Kurniawan dengan NIM 1722498231. Gua adalah mahasiswa yang masih aktif di Universitas Raharja Tangerang. Lanjut aja, kita langsung ke materi utamanya aja. Cus. Nah, yang pertama, kita harus ngerti sendiri bahasa rakitan itu apa ya. Ya, bahasa rakitan termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa dasar komputer. Jadi bahasa rakitan ini adalah bahasa yang paling rendah. Nah, bahasa di komputer sendiri dibagi, menurut yang gue baca dan gue tahu itu ada 3. Pertama adalah tingkat rendah, yang kedua adalah menengah, nah yang ketiga adalah tingkat atas. Nah, yang bahasa tingkat rendah ini disebut assembly mesin, atau kita biasa sebut dengan bahasa mesin. Nah, yang kedua, kalian tahu program C. Nah, itu udah bisa dikategorikan, digolongkan bahasa menengah. Dan yang ketiga contohnya adalah program tingkat tinggi adalah bahasa Java. Kalian tahu Java, C++. Dan kalian mungkin tahu Java, C++, Oracle dari Orange, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas bahasa rakitan sendiri. Bahasa ini merupakan logika yang cukup rumit, di samping instruksinya yang jauh berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang baik. Kelebihan dari bahasa rakitan tersendiri itu ada beberapa kelebihan, di antara lain adalah memiliki fasilitas fungsi dan makro, yaitu ciri khas bahasa pemrograman yang menyebabkan program menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua, program dapat dibuat secara modular. Modular ini, teman-teman, bisa diartikan dipecah dalam modul-modul kecil dan dapat diintegrasikan kembali, disatukan kembali. Nah, yang ketiga adalah ukuran program lebih kecil, sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Yang dimaksud ukuran program lebih kecil adalah ukuran filenya sendiri. File program itu ada kecil. Jadi mulai dari ada yang kilobyte atau KB yang disebut, dan megabyte sampai gigabyte untuk program yang benar-benar di atasnya. Tapi rata-rata yang saya tahu ada, dia itu cuma pakai yang di chipset kalian, komputer kalian itu dia pakai dari kilobyte sampai megabyte. Kalau gigabyte mungkin dia ada di superkomputer, ditaruhnya di dalam chipset PKI, bisa jadi. Oke, next. Untuk mempelajari bahasa rakitan atau assembler diperlukan beberapa hal. Nah, beberapa ini gue tulis, mungkin yang sebagian akan gue bahas adalah sistem bilangan antara lain biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Karena di bahasa mesin sendiri, dia tidak mengenal kata bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mereka hanya mengenal angka dan huruf. Seperti pada biner, biner tahu sendiri kan, dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan angka 1. Bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. Nah, yang kedua, pengenalan mikroprosesor. Kalian harus tahu tipe mikroprosesornya itu apa, karena di dalam beberapa kasus ada beberapa mikroprosesor yang mengkhususkan bahasanya sendiri. Seperti kita bisa tahu ada Intel ada, dia memiliki bahasa mesin khusus. Dia berseberangan dengan AMD, bahasanya hampir sama tapi berbeda. Nah, yang ketiga adalah sistem memori dan pengalamatan memori. Apa sih sistem memori dan pengalamatan memori sendiri? Sistem memori adalah sistem
penyimpanannya memori perangkat keras Anda, dan pengalamatan memori. Pengalamatan memori adalah blok-blok titik-titik yang ada di memori tersendiri. Nah, di memori itu ada beberapa blok dan titik-titik. Nah, di situ kalian bisa memberi perintah. Kalian sesuaikan dengan blok yang mana yang kalian ingin beri perintah. Nah, yang keempat adalah instruksi. Yang kelima adalah register. Dan yang keenam adalah instruksi assembly atau mnemonic. Nah, yang ketujuh, di sini ada mode pengalamatan data, sama seperti atas, tapi pada pengalamatan memori, tapi pada mode ini adalah pengalamatan data. Data-datanya dialamatkan, ditaruh di tempat-tempat yang sudah diinginkan atau sudah ditentukan. Yang ke-8 adalah operasi-operasi pada assembler. Operasi-operasinya pada bahasa mesin apa sih? Nanti kalian akan belajar pada operasi mov, operasi AL, dan lain sebagainya. Yang operasi khusus dikhususkan untuk bahasa mesin. Nah, yang terakhir 9 adalah pembuatan programnya sendiri. Oke, kita lanjut aja, next. Contoh bahasa assembly. Kita akan buat sedikit program menampilkan huruf A pada kali ini menggunakan bahasa assembly. Kita lanjut. Nah, cara mencetak huruf A dan menampilkan ke layar. Oke. Kalian boleh coba di dalam CMD kalian bisa. Oke, kita coba ya. Nah, kalian buat dulu. Nah, ada titik, koma, spasi program, spasi untuk spasi mencetak, spasi huruf, spasi A, spasi ke, spasi layar. Ada tekan enter. Kita bisa lihat, kita bisa masukkan lagi titik, koma, spasi B, spasi kode, garis bawah, titik Kurniawan @rahagia.info. Kita enter lagi, kita kasih dot atau titik, model, spasi smile, kita enter, kita dot, code. Nah, kita enter lagi, kita masukkan org, spasi 100h, kita enter, kita mulai, titik 2, spasi move. Nah, ini di move ini yang kita bahas tadi, move, spasi ah, spasi koma 02. Nah, kita enter, move, spasi dl, koma 65. Nah, kita enter lagi, integer, ada int atau integer, spasi 21h, enter, integer, int, integer int, spasi 20, spasi h, kita enter lagi. Nah, ini ada n, spasi mulai. Ya, kita naik, kita lihat ini ya. Hasilnya adalah, nah, setelah itu Anda harus menjimat program Anda tersebut, dan ketika sudah selesai baru Anda bisa keluar dari editor. Nanti Anda akan mendapatkan keterangan program berupa tanda titik koma. Maksudnya setelah Anda tanda titik koma pada program akan secara otomatis langsung mengabaikan perintah apapun yang dibuat atau yang sudah ada. Ketika kita menaruh titik koma yang tadi kita buat di program awal, dia akan mengabaikan perintah selanjutnya ataupun yang sudah ada. Oke, kita next. Nah, untuk keterangan program yang lainnya akan kami jelaskan seperti di bawah ini. Kalian mau baca silakan. Untuk keterangan program yang lainnya akan kami jelaskan di bawah ini. Ini contohnya model smell ya, merupakan keterangan program yang berfungsi untuk mode dari program yang sudah ada. Beberapa contoh seperti smell, tiny, dan lain-lainnya. Nah, kode ORG 100H yang tadi merupakan keterangan yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang hendak digunakan. Perlu Anda ketahui bahwa khusus program COM selalu akan diawali dengan offset 100H. Nah, untuk mulai sendiri, program mulai tadi, script mulai, keterangan ini menunjukkan nama dari sebuah label. Ketika memulai menggunakan program assembly, maka Anda harus memulainya dengan label. Label ini seperti nama ya kalau kita ada di program tingkat tinggi. Nantinya akan digunakan sebagai lompatan program dengan menggunakan perintah jump atau JMP. Nah, kita ada perintah di assembly ini, ada perintah jump juga. Kita enter. Nah, di mov AH, 02 menunjukkan Anda mengisi register AH menggunakan service 2
yang identik dengan AH sama dengan 2. Artinya keterangan ini adalah layanan untuk mencetak karakter. Kalau di bahasa C++ atau bahasa lainnya, kalian mungkin akan kalian sering memasukkan perintah, masukkan hello world dengan kata print. Nah, di sini kita di bahasa mesin sendiri kita menggunakan AH spasi 2 atau mov AH, 02. Dan selanjutnya adalah mov DL, 65 ini menunjukkan Anda mengisi register DL menggunakan karakter ASCII 65 maupun A. Nah, ada di bawahnya ada INT21H. INT disebut interupsi nomor 21 yang mana dia akan mengerjakan berdasarkan nilai layanan yang diberikan. Selanjutnya ada interupsi 20H menunjukkan interupsi 20 yang digunakan untuk mengembalikan kontrol ke DOS sistem komputer. Nah, kita ada yang terakhir ada N mulai program, dan N mulai ini merupakan akhir dari program itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa perbedaan bahasa tingkat rendah dan tingkat tinggi ini. Yang pertama adalah seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa bahasa yang digunakan oleh komputer terbagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan bahasa tingkat rendah dan kedua dinamakan bahasa tingkat tinggi. Nah, untuk kedua adalah untuk bahasa tingkat tinggi, bahasa ini lebih berfokus pada manusia, di mana cara kerjanya adalah bagaimana agar supaya semua pernyataan yang ada di dalam program tersebut bisa ditulis dengan mudah sehingga mudah dipahami oleh manusia, seperti program Java, C++. Kalian pernah belajar Java mungkin C++ pada waktu kuliah ataupun zaman-zaman SMK. Ada pula bahasa dari Orange, Miracle, dan sekarang banyak-banyak bahasa baru yang berkeluaran. Oke, yang kedua adalah sementara untuk menjelaskan bahasa tingkat rendah lebih berfokus pada bahasa mesin. Maksudnya, bagaimana agar supaya komputer bisa langsung menginstruksikan pernyataan-pernyataan atau perintah yang berasal dari program yang kalian buat. Inilah yang menjadi perbedaan dasar di antara kedua jenis bahasa yang kerap digunakan oleh komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, kita next. Nah, berakhir sudah presentasi saya pada malam ini. Terima kasih telah mampir di channel YouTube saya. Terima kasih. Thank you.